Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek dulu daftar harinya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Tidak. Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap ya, masuk semua. Oke, pada pertemuan pertama ini, pada semester 1 kelas 10, pada mata pelajaran matematika, kita akan pelajari mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Karena ini adalah materi baru yang belum pernah diajarkan sewaktu SMP dulu, jadi saya harap teman-teman semuanya lebih fokus dan lebih menyimak penjelasan materi pada hari ini. Baik, kemudian akan saya bacakan KD-nya atau kompetensi dasar pada bab ini. Yang pertama, KD 3.1, yakni menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan aljabar lainnya. Kemudian 4.1, yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Selain kompetensi dasar tadi, ada 3 sub pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yakni yang pertama, konsep nilai mutlak, yang kedua adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kemudian yang ketiga adalah pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, selanjutnya ayo dibuka bukunya dulu terlebih dahulu. Pada bab 1 ya, dibuka. Sudah? Oke. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan, teman-teman yang lain silakan simak terlebih dahulu video pemaparan berikut ini. Perhatikan peta di sini. Misalnya kalian akan berpergian dari kota Pekalongan ke kota Semarang. Kemudian di lain waktu kalian melakukan perjalanan dari Pekalongan ke kota Tegal. Nah, kalau kita lihat, jarak kota Pekalongan dan kota Semarang adalah 98,9 km berdasarkan peta ini. Kemudian, jarak dari kota Pekalongan ke kota Tegal adalah sekitar 78,7 km. Nah, jika kota Pekalongan dianggap sebagai titik asal atau titik nol dalam suatu garis bilangan, maka posisi kota Semarang adalah 98,9 km dan kota Tegal adalah negatif 78,7 km. Perhatikan di sini, misalnya dibuat suatu garis bilangan ya, titik nolnya adalah kota Pekalongan, kemudian titik Semarang berada di kanan kota Pekalongan, yaitu di titik 98,9, dan kota Tegal berada di sebelah kiri kota Pekalongan di titik negatif 78,7. Namun, dalam penulisan jarak, kita tidak dapat menyatakan dalam bilangan negatif. Dilihat saja dari peta ini, jarak dua kota selalu bernilai positif. 98,9 km atau 78,7 km. Oleh karena itu, butuhkan suatu notasi untuk menyatakan jarak dua tempat sehingga perhitungan jarak selalu menghasilkan bilangan positif. Ingat ya, jarak selalu bernilai positif. Nah, tadi kan sudah menyimak video ilustrasi yang telah menjelaskan sekilas mengenai konsep nilai mutlak. Kemudian saya akan jelaskan lagi mengenai nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak dari bilangan itu dari angka 0 pada garis bilangan real. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini, contoh yang pertama adalah nilai mutlak dari 3 adalah 3. Kenapa? Karena angka 3 berjarak 3 dari angka 0. Kemudian contoh yang kedua adalah nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Kenapa? Karena jarak antara negatif 3 dengan angka 0 adalah 3. Kemudian yang terakhir adalah nilai mutlak dari 0 adalah 0. Kenapa? Karena jarak angka 0 ke angka 0 adalah 0. Gimana? Apakah sudah paham? Kemudian definisi 1.1. Misalkan X bilangan real,
nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai berikut. Perhatikan, di sini nilai mutlak X sama dengan yang pertama, sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian sama dengan negatif X jika X-nya ini kurang dari 0. Atau bisa kita simpulkan dalam bahasa sehari-hari, yakni nilai mutlak suatu bilangan dari suatu bilangan positif adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Perhatikan contoh berikut ini agar teman-teman semuanya lebih paham. Nah, di contoh ini yang pertama adalah nilai mutlak dari setengah atau 1/2 adalah setengah, karena setengah ini lebih dari 0 dan setengah ini merupakan bilangan positif. Kemudian yang kedua adalah nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Kenapa? Karena negatif 3 ini kurang dari 0 dan negatif 3 ini adalah bilangan negatif. Kemudian bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak? Wah, hebat ya, berarti kelas 10 IPA 1 ini anak-anaknya cerdas-cerdas, tanggap sekali. Saya harap di pertemuan berikutnya lebih giat lagi dalam belajarnya. Baiklah, karena tadi mengenai materi konsep nilai mutlak teman-teman sudah dirasa paham, kita akan lanjut pada sebab yang kedua, yakni persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Perhatikan sifat 1.1 ini untuk setiap A, B, C, dan X merupakan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Perhatikan, dengan A tidak sama dengan 0 ya. Akan berlaku yang pertama, jika nilai mutlak AX plus B sama dengan C lebih dari sama dengan 0, maka akan berlaku salah satu sifat berikut. Perhatikan, yang pertama yakni AX plus B sama dengan C untuk X-nya ini lebih dari sama dengan negatif A per B. Kemudian berlaku yang kedua, yakni negatif dalam kurung AX plus B sama dengan C untuk X kurang dari negatif B per A. Kemudian sifat yang kedua adalah jika nilai mutlak dari AX plus B adalah C dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak AX plus B sama dengan C. Oke, kita lanjutkan contohnya saja ya, biar teman-teman lebih memahami. Nah, ini perhatikan contohnya. Dengan menggunakan definisi 1.1, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Oke, jadi setelah teman-teman menyimak penyelesaiannya tahap demi tahap, maka didapat kesimpulan yakni nilai X-nya sama dengan 4 atau nilai X sama dengan negatif 3. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian bisa menyimak sendiri contoh-contoh soal yang lainnya yang ada di buku. Setelah itu, kerjakan latihan 1.2 yang berada di halaman 37, nomor 1 dan 3. Nanti, 2 orang silakan maju untuk mengerjakannya di papan tulis. Kemudian nanti akan saya berikan nilai plus. Oke, saya beri waktu 10 menit, cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk 2 orang teman kalian yang berani maju. Saya beri apresiasi, meskipun belum benar 100%, tapi keberanian 2 orang teman kalian tadi patut diapresiasi. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan materinya pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan materinya lagi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Untuk lebih memahami materi yang saya sampaikan hari ini, teman-teman saya beri tugas mengerjakan uji kompetensi 1.2 halaman 47 nomor 5 sampai 12 dikumpulkan minggu depan ya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.